Selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita memasuki kebaktian keluarga pada malam hari ini. Mari kita mengambil saat teduh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan keluarga kita. Mari kita mengambil saat teduh. Saudaraku yang terkasih, marilah kita membangun kebaktian keluarga pada malam hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 33 baitnya yang pertama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, narasi pengkhianatan Yudas yang tercatat di dalam Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 16 dilanjutkan ayat 47 sampai 56. Demikian dinyatakan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku.
Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian kesaksian sabda firman Tuhan. Yudas. Ya, kamu Yudas. Kamu kok gitu sih? Tega sekali pada guru. Guru itu baik. Baik sama kamu. Baik sama kita semua. Apa yang ada di pikiran kamu? Kamu tuh manusia macam apa sih? Atau memang bukan manusia? Tega. Tega. Kau berbuat itu pada guru Yudas. Itukah imbalanmu Yudas? Imbalan yang kau berikan pada guru. Demi apa Yudas? Demi apa? Apa yang kamu cari? Demi uang. Demi jabatan. Kesenangan Yudas. Hatimu kotor Yudas. Tidakkah kamu ingat apa yang telah kulakukan kepada kamu? Jahat kamu Yudas, jahat. Kejam. Kejam kamu Yudas. Memangnya, apakah kalian tidak pernah melakukan seperti yang aku lakukan? Saudaraku yang terkasih, apa yang diekspresikan oleh para murid Tuhan Yesus yang lain di dalam video yang telah kita dengarkan tadi mungkin juga mewakili kemarahan kita. Kemarahan yang muncul karena kita mengetahui di dalam karya Tuhan yang agung harus ada tindakan yang tidak terpuji. Tindakan keji yang dilakukan oleh salah satu murid Tuhan Yesus sendiri. Menjadi hal yang lumrah ketika kita akan marah, kita dengan keras menghakimi Yudas Iskariot. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertanyaan Yudas Iskariot yang diimajinasikan di dalam video tadi menjadi refleksi kita bersama. Apakah kita sebagai orang beriman yang marah terhadap apa yang dilakukan Yudas Iskariot, kita tidak melakukan seperti yang ia lakukan? Atau jangan-jangan kita sendiri juga telah mengkhianati Tuhan? Atau jangan-jangan karena kenikmatan duniawi, kita sebagai orang beriman pun juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Atau jangan-jangan oleh karena jabatan, kita sebagai orang yang beriman pun telah menjual Tuhan Yesus? Untuk itulah pertanyaan Yudas Iskariot tadi hendaknya menjadi refleksi bagi kita bersama. Kita diajak untuk melihat diri kita masing-masing. Apakah kita tidak melakukan seperti yang Yudas Iskariot lakukan? Mari kita renungkan hal itu bersama-sama. Amin. Di dalam keheningan, marilah kita merefleksikan kembali pertanyaan Yudas. Apakah
kalian tidak pernah melakukan seperti apa yang aku lakukan. Saudaraku yang terkasih, marilah kita kembali melihat batin dan kehidupan kita. Apakah kita tidak pernah mengkhianati Tuhan Yesus? Apakah kita tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus? Mungkin hanya oleh karena jabatan, oleh karena harta duniawi, oleh karena kesenangan dan kenyamanan dunia ini, kita pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kita pernah menyakiti hati Tuhan Yesus. Bagaimanakah dengan hubungan di dalam keluarga kita? Apakah kita tidak pernah mengkhianati orang tua kita? Apakah kita tidak pernah mengkhianati anak-anak kita? Atau mungkin banyak hal di dalam hubungan keluarga kita yang membuat kita mengkhianati orang-orang yang kita kasihi. Atau malah mungkin hanya karena keegoisan kita tega mengkhianati orang-orang yang kita kasihi. Atau bahkan di dalam kehidupan kita pernah mengkhianati diri kita sendiri. Kita menjual integritas kita. Kita bersikap masa bodoh. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tindakan yang benar, tetapi kita memilih untuk tidak melakukan itu. Saudaraku yang terkasih, bila Yudas tidak mau untuk mengakui kesalahannya dan tidak bertobat, bagi kita semua masih dibuka kesempatan. Terlebih di dalam keadaan yang seperti ini, kita tidak pernah tahu akan sampai kapan kita hidup. Untuk itu di dalam segala kelemahan kita, di dalam dosa-dosa pengkhianatan yang telah kita lakukan, mari kita menggunakan kesempatan untuk bertobat itu. Mari kita mengakui segala kelemahan kita. Kita memohonkan pertolongan dan pengampunan Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita.
Mari kita memasuki saat teduh kita. Mari kita memasuki doa kita pribadi. Kita ungkapkan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berkasih untuk mengaturkan doa pribadi. Mari kita nyatakan penyesalan yang begitu mendalam ini dengan kita menyanyikan KPJ 52. Kita nyanyikan dengan setengah suara. Kita nyanyikan dengan penyesalan yang begitu mendalam. Saudaraku yang terkasih, marilah kita melanjutkan kehidupan kita. Selamat menyongsong dan merayakan kematian dan Paskah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyongsong dan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan penyesalan dan pertobatan yang sejati. Selamat menghayati diri sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang telah dipulihkan, dimampukan untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih, marilah kita menyambut pengutusan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 364, baitnya yang pertama. Percaya
terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa ada bersama dan berkarya di dalam kehidupan dan keluarga kita, memampukan kita untuk menyatakan kehidupan iman kita, memampukan kita semua untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.